Pamerindo dari Musya, salah satu peserta FHT Bali 2018. Untuk pameran kali ini sangat mendukung sekali untuk branding daripada produk saya. Jadi kalau untuk FHT berikutnya mantap. FHT Bali 2018. Pameran kali ini sangat mendukung sekali untuk Kali ini udah tahun kelima ikut Food Hotel Indonesia, termasuk juga Food Hotel Tourism. Selama ini pameran berjalan dengan baik, kita dapat customer dan business connection yang baru terus. Luar biasa buat Pamerindo dan Food Hotel Tourism di Indonesia. Thank you. Selama ini pameran berjalan dengan baik, kita dapat customer dan business connection yang baru terus. Luar biasa buat Pamerindo dan Food Hotel Tourism di Indonesia. Thank you. It's been a great pleasure here, and the entire setup and the trade event is really going well, and it's a pleasure for me to be here as well. First time, and I'm coming from Malaysia, and thank you for hosting this. Ecosystem Delivery of B2B for Food Industry. Webinar pada hari ini didukung oleh PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, ALI, Asosiasi Logistik Indonesia, Bridgechamp Indonesia, dan disponsori oleh PT Agility Logistics International, PT Gatasis Indonesia, dan CV Polypack Perkasa. Selamat datang kepada peserta. Berikut ini adalah informasi yang dapat diperhatikan oleh peserta. Audio dan video telah dinonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mencantumkan di kotak Q&A di bawah layar Anda. Jika terjadi kendala teknis selama webinar berlangsung, harap Anda menunggu dan mencoba untuk bergabung kembali. Webinar juga dapat diikuti live di YouTube channel Official Pamerindo Indonesia. Pamerindo Indonesia mempersembahkan Food and Hospitality Show Series yang dapat Anda kunjungi di website yang ada di layar Anda. Food and Hotel Tourism Bali, Food and Hotel Indonesia, Hotel Expo Indonesia, dan Specialty Food Indonesia. Webinar ini disponsori oleh
Langsung saja, saya persilahkan kepada moderator, Bapak Mahendra Rianto, selaku Dewan Pendiri Asosiasi Logistik Indonesia, untuk memulai webinar hari ini. Halo teman-teman semua sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam bebas COVID tentunya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu bersama dalam suasana yang baru, insya Allah. Dan hari ini sesuai tadi disampaikan oleh MC bahwa kita akan berdiskusi tentang ekosistem delivery of D2D for food industry. Seperti kita ketahui bersama, oh ya kan saya mau kasih salam, ternyata peserta webinar hari ini cukup banyak, ada dari dalam dan luar negeri, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti peserta webinar yang terhormat ketahui bersama bahwa akhir minggu ini kita sudah mulai masuk ke dalam era baru atau normal baru, di mana proses PSBB itu sudah mulai melonggar, dan kita akan berhadapan dengan sesuatu yang baru, dan itu berlaku untuk semua industri. Nah, dalam diskusi kita hari ini, kita akan fokus kepada industri makanan. Nah, bersama kita semua sekarang sudah hadir beliau-beliau ini yang memang saat ini hands on di dalam industri itu. Pertama akan saya panggilkan Bapak Irwan Iden Gobel. Beliau adalah Ketua Umum dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Itu saya akan sapa Pak Irwan Iden Gobel. Apa kabar Bapak? Sehat Pak ya? Oh gini sih. Pak Iden. Halo. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Berikutnya sebagai pembicara kedua atau narasumber kedua adalah Bapak Aditya Sari. Beliau adalah senior member dari Asosiasi Logistik Indonesia, dan beliau ini adalah profesional yang bekerja di sebuah multinational company yang bergerak di bidang penyedia jasa logistik dan supply chain. Beliau juga menangani perusahaan multinasional yang waralaba multinasional di Indonesia dan beroperasi. Beliau menangani di 3 negara. Untuk itu akan saya sapa Pak Aditya Sari. Apa kabar Pak Aditya? Baik Pak Mahendra, selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat-sehat, alhamdulillah Pak Mahendra. Ini kelihatannya PSBB longgar, Bapak udah ada tampang baru nih sepertinya. Siap-siap. Baik, akan lebih kami lebih fresh kelihatannya Pak, fresh. Lebih muda tuh. Iya. Oke, tidak ini kan lama-lama lagi, saya akan mulai dengan narasumber pertama Pak Iden. Untuk itu Pak Adit, silakan standby, nanti akan saya panggil di sesi kedua ya Pak. Ya, sampai ketemu lagi Pak Mahendra. Ya, Pak Iden ada waktu 15 menit untuk mempresentasikan ininya hari ini, presentasinya. Silakan Pak Iden dari sekarang. Terima kasih Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Saya Iden Gobel, Ketua Umum PPJI, ya, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Ya, senang sekali kita bisa bergabung. Saya akan sedikit men-share masalah hazard. Ya. Jadi virus ini seperti apa sih? Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Next. Ya. Nah, di sini saya melihat ya, Pak Mahendra, sedikit sih ya, poinnya ialah hazard analysis critical control point. Nah, di sini hazardnya itu bisa dari mana aja. Kita terus kemudian kita analisa, ya, kita cermatin lagi, kita kontrol pengembangannya, dan poinnya ialah gimana hazard itu tidak terjadi, Pak. Nah, next, ada tiga macam yang bisa menyebabkan permasalahan.
atau hazard. Satu, biological, kedua chemical, ketiga physical. Nah, biological ini yang termasuk ke dalam virus. Virus itu macam-macam. Ya, jadi ada apa namanya virus itu sifatnya itu berkembang cepat berkembangnya, Pak Mahendra. Jadi gimana sih caranya kita mengontrol gitu loh? Gimana sih analisanya? Gitu loh. Saya akan coba sedikit mengupas di sini. Next. Nah, dari HACCP ini ada 7 sebenarnya. Ada 7 prinsip, ya, 7 prinsip yang akan saya bahas, Pak Mahendra. Ya, prinsip yang pertama ialah next mengenai proses. Ini kalau saya lihat prinsip pertama ialah proses biological, chemical, dan physical. Kalau saya lihat ya, kita lihat alurnya nih. Pada saat proses, ya, pelaksanaan khususnya di catering atau di industrial atau di dapur segala macam, kita melihat pertama itu adalah receiving, penyimpanan. Kita menerima barang. Terus kemudian ada di storage, cold storage. Ada proses cooking, kita memasak. Ada proses preparing, kita potong-potong. Ada proses packing dan juga ada proses shipping. Nah, biological hazard ini terjadi pada saat receiving. Kita menerima barang, Pak Mahendra. Terus kemudian juga ada bacterial growth-nya. Nah, bakteria ini sifatnya ialah koloni. Jadi cepat sekali berkembangnya, berlipat-lipat. Nah, ini yang harus kita tahan. Gimana sih caranya kita menahan? Terus kemudian terjadi pada saat packing. Nah, 3 hal ini ya yang harus benar-benar kita awasi pada saat pandemi seperti virus corona ini. Ini ada di sini juga ada chemical dan physical. Kalau umpamanya chemical ini akan bisa terkontaminasi dari disinfektan yang tidak food grade atau semacamnya. Kalau physical ada paku macam-macam lah. Kita lebih membahas di biological. Next. Nah, kita lihat nih. Ya, prinsip kedua. Dari receiving, cold storage, cooking, preparing, packaging, shipping. Nah, ini ada 4 poin, Pak Mahendra. Ya, 4 poin yang saya merahin ini yang perlu amat sangat kita jaga. Ya. Nah, sekarang berkembangnya zaman, ya sekarang apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ini yang harus kita lihat. Ya. Next. Nah, poinnya ialah dari semuanya batas aman. Ketiga, ini prinsip ketiga, batas aman. Makanan itu akan atau virus itu akan berkembang pada danger zone itu antara 4 derajat sampai dengan 63 derajat. Nah, ini batas amannya ialah kalau umpamanya 4 ke bawah sampai dengan -18 dia akan membeku. Jadi si virus ini tidak berkembang. Nah, dari 63 sampai dengan 100, nah ini juga aman karena sudah dipanaskan. Di atas 63 derajat virus ini otomatis mati, Pak Mahendra. Next. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita memonitor? Kita memonitor yang namanya itu tadi suhu. Kita memonitor yang namanya suhu supaya suhunya itu di danger zone itu tidak berkembang. Si virus ini koloninya tidak berkembang, maka itu kita harus menjaga. Poinnya sih hanya itu gitu loh, mau monitor daripada correction tersebut. Next. Nah, jadi dari yang kelima, kalau seumpamanya makanan itu dalam tahap danger zone itu tidak dipanaskan, tidak dibekukan, waktu itu hanya 2 menit. Kalau lewat dari 2 jam, lewat dari 2 jam harus dibuang. Karena penyebarannya itu amat sangat cepat virusnya. Nah, kan tergantung daripada imun kita, Pak Mahendra. Ada orang yang rentan, yang kuat dengan virus, ada yang tidak. Cuman secara safety-nya ialah seperti ini. 2 jam di danger zone, lebih dari 2 jam, suhunya itu tidak berubah, dibuang. Next, ke-6. Ya, caranya kita audit. Kita audit sistemnya itu dari awal shipping, receiving, cooking, sampai dengan di shipping, itu kita lihat nih audit. Ini ada potensial apa sih
Terus kemudian penerapannya gimana pada saat sekarang? Mungkin kawan-kawan yang lainnya ya di seluruh Indonesia sampai di luar sudah ada protokolernya, umpamanya dari cek suhu badan, pakai APD dan yang lain-lain gitu loh. Nah, kita mengauditnya sistemnya ini bisa berjalan atau tidak. Next. Nah, yang ketujuh ialah masalah dokumentasi. Kita harus mendokumentasikan semuanya ini ya dalam beberapa file kita analisa. Jadi kita bisa tahu nih Pak Mahendra, ini mana yang akan bisa mulai kejangkitnya berkembangnya seperti apa nih virus. Next. Nah, dari keterangan dokumentasi ini kita bisa lihat Pak Mahendra. Pak Mahendra, di sini kan ada food handling, ya kan? Food handling practice-nya seperti apa? Kita kontrol supplier-nya. Kita training karyawan-karyawan kita. Pest control-nya gimana? Alergennya itu umpamanya ada kacang-kacang apa segala macam kita kontrol. Terus kemudian cleaning and sanitasi. Udah jelas kita disinfektan semua makan makanan apa segala macam. Terus kemudian kita kita swab ya Pak Mahendra. Terus kemudian receiving, storage, and shipping kita monitor. Penerimaan barang gimana, betul gak packaging-nya, storage-nya bersih atau tidak, FIFO-nya gimana, macam-macamnya kita lihat. Terus kemudian juga personal hygiene. Personal hygiene daripada karyawan kita sendiri gitu loh. Kalau bisa karyawan kita sebelum masuk, dia berganti seragam itu di tempat bekerja, dan kalau bisa juga paling minta disiapkan shower room, mereka mandi dulu bersih-bersih, dan juga mereka bisa mulai bekerja. Dan juga yang paling terakhir ialah chemical control. Chemical control di sini ialah kita melihat kan sekarang udah ada ya kayak umpamanya disinfektan atau apapun yang bisa mengontrol yang food grade lah istilahnya. Jadi food grade itu bisa dimakan lah istilahnya. Nah, ini sangat penting gitu loh bagi kita Pak Mahendra. Pak Iden, sebentar sebelum slide berikutnya. Tadi saya melihat bahwa ternyata di industri food ini memang sudah akrab dengan bakteri. Dan ini di slide ini Pak Iden menggambarkan ekosistem dari semua pergerakan itu. Nah, yang saya agak tertarik ini tadi mengenai personal hygiene ya, dengan situasi virus seperti ini di mana virus COVID ini katanya menurut WHO dia bertebaran segala macam. Sementara kalau yang bakteri tadi dia akan mati di 60 derajat gitu ya. Nah, menurut Bapak protokol yang mana yang baru sehingga COVID itu bisa kita hindari dalam industri makanan ini, Pak? Nah, ini menarik Pak ya. Sebenarnya pertanyaan itu nanti di terakhir di sesi yang ininya. Tapi poinnya gini lah Pak Mahendra, apapun ya hazard ini ya, istilahnya virus ini bisa kita kontrol kalau memang ada yang mengawasi. Itu tergantung daripada sekarang bisnisnya kita nih besarnya seperti apa ya. Ya kalau umpamanya warung rumahan ada satu orang aja yang jagain ownersnya. Jadi dia karyawan datangnya diperiksa suhu tubuhnya, APD-nya diperiksa, pakai masker apa segala macam diperiksa gitu loh. Coba deh next nih, ada sedikit yang saya bisa terangkan dari ini Pak Mahendra ya. Ada step-stepnya ialah masalah ya tadi kan assembling, terus identifikasi HACCP dan lain-lainnya gitu loh. Terus terakhir kita verify proses daripada flow diagramnya. Next. Nah, yang tadi poin saya ialah next ya. Nah, di sini kita melihat ini kalau perusahaan besar nih Pak Mahendra, ya kan? Yang kontrol siapa aja sih yang terlibat? Semuanya Pak. Semua stakeholder harus terlibat dalam fungsi ini. Ada GM-nya, ada product manager-nya, sanitation manager-nya, maintenance manager, quality assurance manager. Nah, ini ekosistem yang terlibat. Sebenarnya itu tadi ya poinnya suhunya makanan kita jaga, terus ada yang melihat yang mengontrol daripada makanan-makanan tersebut, suhunya, terus kemudian ada orang lah yang bertanggung jawab, saya rasa aman gitu loh. Next. Nah ini kita lihat prosesnya ya kan.
proses vegetable, oksigen packingnya dari mana gitu loh. Jadi beberapa hal ini agak sedikit contoh gitu Pak Hendra yang bisa kita analisa. Kira-kira apa sih yang bisa ininya poin-poinnya yang bisa penyebarannya dari mana. Next. Nah, dari sini kita bisa melihat ya kalau umpamanya ekosistemnya dari receiving, preparation, cold storage, cooking, packaging, dan packaging. Nah, kenapa saya buat di sini packaging 2 kali? Artinya sekarang kan udah model ya. Sampai kalau di luar negeri sekarang trennya kalau umpamanya antaran makanan-makanan udah pakai Insilock, ya kan? Di packing 2 kali apa segala macam. Nah, ini bisa orang lebih secure. Karena kenapa? Ke depan ini, Pak, ya menurut saya rasa itu akan jadi mungkin bisa nomor 3 atau nomor 2 atau nomor 3. Yang paling penting sekarang ialah hygiene dan sanitasi. Orang akan datang kalau umpamanya makanan itu sehat, makanan itu terlihat bersih, dan juga makanan itu terlihat packaging-nya bagus. Nah, ini konsen kita gitu. Next. Yang terakhir ialah kita monitor. Kita review semuanya, kita implementasikan ke semua karyawan, kita campaign, kita observasi. Jadi proses inilah Pak Mahendra yang kira-kira bisa saya sedikit sharing buat kawan-kawan. Pentingnya daripada ekosistem makanan ini, cara pengecekannya, dan juga ada orang yang bisa memonitor daripada semua prosesnya. Itu Pak Mahendra. Next. Oh, baik Pak Aiden, terima kasih. Waduh, ini bagus sekali ini sharing hari ini Bapak. Apalagi kita menghadapi situasi baru yang nanti menjadi sebuah yang normal. Dan tadi kalau Bapak sampaikan ternyata sebetulnya memang kita sudah bergaul dengan bakteri, cuman bakteri bisa diatasi melalui critical point dalam food chain atau supply chain tadi. Ternyata ada satu protokol baru yang yang harus kita tetapkan, dan ini ada good and bad. Ya. Good-nya adalah bahwa kita akhirnya sadar ada virus yang harus kita tangani dan kita harus segera merubah. Bad-nya adalah ketika kita nggak bisa melakukan itu, tentunya itu akan berdampak buruk bagi industri kita atau bisnis kita. Gitu. Wah, ini nanti mungkin bisa dielaborate lagi dalam question and answer ya Pak Iden ya. Jadi sesi sementara ini Pak Iden sudah selesai. Ya, tolong di-keep Pak Iden, nanti saya lihat udah banyak yang bertanya nih Pak Iden. Jadi nanti di dalam question and answer kita mungkin lebih interaktif lagi dan lebih banyak lagi kita bisa gali dari Pak Iden ini. Tapi yang jelas kita harus punya kesadaran sekarang bahwa dalam kehidupan normal baru ini ada satu teman baru lagi yang namanya COVID atau coronavirus ini yang harus kita masukkan di dalam protokol. Yang harus kita awasi tadi Pak. Iya. Ya, nggak bisa kita hindari, tapi harus kita hidup bersama. Ini sesuai kata Presiden, kita berdamai dengan COVID. Baik, terima kasih Pak Iden, menarik sekali. Tolong standby Pak Iden, bisa dibaca-baca pertanyaan-pertanyaan, nanti kita masuk dalam sesi dalam question and answer. Oke, silakan menunggu ya Pak ya. Berikutnya kami panggilkan pembicara atau narasumber kedua, yaitu Pak Aditya Sari. Pak Adit, beliau ini berpengalaman di industri jasa logistik dan supply chain untuk makanan. Untuk itu mungkin kita bisa dengarkan sharing dari beliau ya. Di beberapa negara beliau telah melakukan hal ini. Mari kita dengarkan sharingnya. Pak Adit punya waktu 15 menit ya untuk sharing. Silakan Pak Adit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Mahendra. Jadi tadi menyambung presentasi dari Pak Iden mengenai bagaimana kita hidup dan mengawasi COVID. Saya mungkin agak sedikit cerita mengenai industri dulu sebelum bicara mengenai aspek delivery dalam masa new normal atau next normal. Ya, mungkin bisa slide selanjutnya. Jadi ini adalah masa yang lumayan penting dalam sejarah ya, pertama kali dalam sejarah ekonomi bisa efeknya seperti ini.
Dan kalau misalnya kita lihat untuk dampaknya terhadap dunia food service itu cukup besar. Tergantung dari beberapa negara dan juga tergantung dari bagaimana pemerintah menjalankan physical distancing dan pelarangan terhadap industri restoran, hotel, dan kafe. Tapi kalau misalnya kita lihat secara global itu terjadi penurunan sekitar 14-23% year on year, ya. Dan di beberapa negara itu kita lihat juga sales turun tadi, kalau kita lihat dari survei banyak yang bilang lebih dari 50%. Ya, ada beberapa negara yang lebih sedikit efeknya, walaupun ada beberapa negara yang sebenarnya salesnya malah naik. Ya. Dan yang penting juga adalah krisis ini bikin banyak restoran yang cash flow-nya terganggu, Pak Mahendra. Nah, dan setelah apa yang akan terjadi setelah ini, kita lihat bahwa akan terjadi demand shift. Ya. Jadi dengan adanya new normal atau next normal, itu banyak regulasi yang terus akan dilakukan oleh pemerintah dan mempengaruhi bagaimana demand dari konsumer restoran tersebut. Next. Ya, kalau misalnya kita lihat dari beberapa industri atau subsektor di HoReCa, kita lihat yang paling banyak kenanya itu adalah restoran atau kafe yang konsepnya adalah dine-in. Dan kita lihat di beberapa negara itu efeknya berbeda-beda. Sayangnya juga adalah Indonesia itu dine-in itu, di restoran yang dine-in itu lebih dari 90%, Pak Mahendra. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu lumayan yang terkena dampak paling berat. Ya. Dan juga kita lihat di beberapa negara yang punya restoran yang drive-thru itu dampaknya tidak seberat kalau yang dine-in. Nah, kalau kita lihat dari subsektor lainnya, tentunya restoran yang berada di area-area pariwisata atau di tempat kerja itu terkena dampak lebih besar dibanding dengan restoran yang menyediakan delivery dan take away dan dibanding dengan dine-in. Jadi ini memang tantangan yang besar yang dihadapi oleh industri, sehingga kita juga harus siap-siap untuk kedepannya seperti apa. Oke, berikutnya next. Nah, perubahan seperti apa yang kita lihat berdasarkan kondisi yang terjadi dan di new normal baru atau next normal yang akan terjadi berikutnya. Yang pertama, kalau kita lihat orang juga jadi lebih nggak bisa lama-lama di restoran, sehingga ada kecenderungan bahwa restoran itu jadi kayak vending machine, orang beli dan langsung pergi lagi. Dan kalau kita lihat smartphone ordering itu juga makin jamak ke depannya. Dan kita juga lihat tren bahwa antara retail dan food service itu jadi seperti menyatu. Jadi orang beli di retail, beli makanan yang siap saji atau tinggal dipanasin bawa ke rumah. Nah, menariknya juga adalah selama orang working dari rumah itu ada hubungan baru yang terjadi dengan memasak ya. Jadi banyak yang punya hobi baru yaitu hobi memasak karena tinggal di rumah. Nah, kemudian kita lihat juga ada banyak format baru di mana restoran itu berusaha untuk menyediakan servis yang lebih cepat. Dan selain smartphone ordering yang akan jadi jamak, kita juga lihat banyak area-area baru, stream baru, yaitu seperti misalnya meal kit preparation. Jadi memang nyiapin produk di retail yang siap, yang sudah siap sebagai kit untuk orang masak di rumah. Jadi ada beberapa pergeseran demand yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi ini kalau kita lihat ini adalah untuk negara-negara yang sudah menjalankan new normalnya lebih awal dibanding Indonesia. Next. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sana, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain yang mungkin merasakan new normal lebih awal? Kita lihat seperti di Eropa, di Cina, dan kemudian juga di Eropa, awalnya mereka lebih parah ya, seperti Italia dan Jerman itu mereka bahkan 100% restorannya harus tutup, termasuk take away dan delivery. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dan best practice seperti apa yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka? Yang pertama adalah brand trust itu penting, terutama untuk new normal, karena orang trust-nya itu terhadap brand, ya, memastikan bahwa brand ini bisa terpercaya. Yang pertama adalah tentunya safety itu menjadi pertimbangan utama, dan contactless experience itu menjadi satu persyaratan utama untuk orang makan di restoran.
tentunya dengan contactless experience itu digital ordering, contact free ordering itu juga menjadi lebih common. Nah, tentunya relevan terhadap dari brand tersebut terhadap krisis ini sangat diperlukan, ya, sehingga orang juga bisa mengasosiasikan brand kita terhadap yang lebih relevan terhadap krisis. Selain itu juga banyak restoran yang beradaptasi terhadap customer experience dan menu. Jadi misalnya ada yang mulai berubah dengan lebih banyak untuk delivery atau take away, dan juga di curbside pickup experience. Jadi orang nggak masuk ke restoran, tapi ngambil dari pinggir jalannya atau di luar restoran tersebut. Selain itu juga nih yang menarik bahwa banyak yang mulai menawarkan catering untuk keluarga, jadi kayak family pack, ya. Untuk mereka yang mungkin nggak masak, mereka mungkin nggak pengen fast food terus, tapi mereka kemudian akan beli catering, yang mungkin yang asumsinya akan lebih sehat. Ya. Jadi banyak adaptasi yang diperlukan terhadap keluarga yang tinggal di rumah. Nah, yang ketiga, kolom ketiga ini adalah kolom yang juga sangat penting, itu adalah bagaimana restoran itu harus menjaga cash flow-nya secara strategik. Jadi menjaga cash balance-nya, ya, either ambil lines of credit baru atau sumber equity baru, dan juga mengurangi burn rate untuk restoran yang masih bakar duit, itu mungkin harusnya dikurangi dengan flex hours, dengan mengurangi biaya-biaya yang lain. Selain itu juga mungkin bisa dipertimbangkan karena banyak restoran yang kesulitan keuangan dan mungkin harus merger. Jadi mungkin kalau ada opportunistic investment itu bisa dipertimbangkan. Next. Pak Adit, sebelum lanjut ya. Ini Pak Adit mengenai contactless ya, bisa dijelaskan kira-kira protokolnya macam apa ya? Agak-agak ini nih. Nah, kedua, ya ini seberapa parah nih impact-nya kepada situasi Indonesia nih, kalau saya lihat, atau seberapa ya challenging-nya buat Indonesia nih situasi seperti ini gitu, karena kita sekarang mostly dominated by seperti ini nih. Ya, jadi pertanyaan yang bagus Pak Mahendra. Jadi memang Indonesia ini kita seperti dilihat tadi bahwa sebagian besar dari restoran di Indonesia itu adalah dine-in. Jadi ini sangat relevan untuk ada pivoting cara model bisnis yang berbeda dibandingnya sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk bicara tentang contactless, mungkin saya bisa jelaskan di slide-slide berikutnya. Silakan tolong ke slide berikutnya. Nah, bicara tentang contactless, ini akan menjadi standar baru. Jadi bukan hanya preference, tapi kita lihat ini menjadi standar baru. Jadi new normal untuk orang punya experience yang contactless. Sesedikit mungkin tangan dari manusia itu menyentuh produk, karena salah satu penyebaran dari virus ini adalah melewati tangan. Ya. Dan kedua adalah kalau misalnya kita lihat smartphone ordering seperti disebutkan tadi itu menjadi satu standar. Jadi jadi sudah berubah dari orang bayar datang ke kasir, ngasih duit cash, ya, dan kemudian dikembalikan. Nah, nantinya order itu akan preferensinya adalah dilakukan lewat smartphone, ya. Dan kemudian pembayarannya juga melalui dengan smart wallet. Ada beberapa restoran yang menggunakan kios ordering, tapi tetap kios ordering itu ada resikonya sehingga akan bergerak ke arah smartphone ordering. Ya. Dan yang ketiga itu adalah restoran itu seperti vending machine, ya, dan juga vending machine sendiri industrinya akan berubah. Kalau kita lihat, terutama teman-teman yang ada di restoran dan di industri restoran dan catering, ini kita di beberapa negara mereka sudah mulai ada pergerakan ke arah easier pick up, dan juga kita lihat ada beberapa yang sudah mulai bergerak ke arah ghost kitchens. Jadi instead of having punya restoran secara fisik, tapi punya kitchen yang kemudian diantar makanannya diantar ke rumah tanpa ada restoran di mall atau stand alone. Ya. Jadi mulai sudah ada perubahan ke arah sana. Ya. Nah, next. Sedikit lebih banyak mengenai contactless dan juga bagaimana menjaga produk yang diantar itu lebih aman. Ini saya cerita sedikit mengenai pengalaman kita. Kebetulan saya bekerja di perusahaan multinasional 4PL untuk makanan, atau namanya Hafi, yang memanage beberapa brand internasional, brand restoran internasional. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama dari sisi personal karyawannya sendiri. Kita harus memastikan bahwa
setiap karyawan itu setiap masuk ke gudang atau ke tempat kerja harus dicek kesehatannya. Dari sisi suhu tubuhnya, harus menggunakan masker, dan kemudian harus melakukan physical distancing. Sanitasi, mereka harus cuci tangan, ya, apabila diperlukan, apabila ada pegang makanan, mereka harus pakai glove. Ya. Dan juga yang penting juga, sekarang lupa adalah kita harus memastikan bahwa karyawan kita itu juga sehat. Ya, biasanya kita kasih vitamin, kita kasih suplemen, dan juga kita minta mereka untuk melakukan aktivitas fisik supaya mereka tetap terjaga kesehatannya. Nah, dari sisi area kerja dan area penyimpanan, kita lakukan regular disinfektasi. Jadi ini memastikan bahwa virus tersebut didisinfected, dan selain itu juga kita memastikan bahkan di area kerja physical distancing, APD, dan memastikan bahwa orang yang bekerja di area tertentu itu terjaga. Dari sisi truk, kita memastikan bahwa semua truk yang masuk, baik truk yang kita miliki maupun supplier itu harus didisinfektasi. Ya, apakah mereka habis deliver atau mereka habis melakukan terima barang, itu harus ada disinfektasi. Next. Nah, pada saat kemudian itu tadi kita cerita di area kerja dan area gudang. Pada saat delivery pun kita harus memastikan bahwa mereka menjalankan prosedur yang tepat. Sebelum delivery, pre-delivery mereka harus memastikan bahwa karyawan itu sehat. Pada saat transportasi, kita memastikan bahwa kalau misalnya ada istilahnya supir dan kenek, itu mereka harus ada physical distancing dalam truk, mereka harus bawa sanitizer, ya, mereka harus bawa alat tulis sendiri. Dan ini yang penting pada saat datang dan pada saat handover, memastikan bahwa tidak ada kontak antara driver atau asisten driver kita dengan karyawan restoran atau kafe atau di hotel. Nah, ini yang penting, dokumen diletakkan di salah satu drop point dan juga produk diletakkan di drop point. Physical distancing tetap harus dijaga. Setelah delivery, seperti saya sebutkan tadi, semua sampah disposable glove itu harus dibuang di tempat yang tepat, dan kemudian truk harus disanitasi karena kita nggak pernah tahu kalau ada virus yang menempel di bagian dari truk atau di karyawan. Jadi dan karyawannya juga seringkali kita suruh untuk bebersih atau untuk mandi, untuk sanitasi. Sekali lagi, digital delivery apabila memang sudah ada punya teknologi ini sangat penting dan sudah mulai bisa diperkenalkan. Jadi delivery monitoring itu dilakukan secara digital, mengurangi delivery yang menggunakan kertas yang bisa menjadi media penyebaran virus. Kurang lebih begitu, Pak Mahendra. Baik, wah menarik sekali ini, Pak Adi. Terima kasih sharingnya. Jadi protokol-protokol tersebut sudah diadopsi ya ternyata ya di dalam rangkaian supply chain atau food chain di industri Bapak ya. Dan tadi menarik memang Pak Iden pernah bicara juga mengenai people atau orang yang ada di dalam rangkaian itu juga perlu dilakukan awareness terhadap ini dan ada protokol baru. Dan tadi Pak Adi juga menyatakan seperti itu sehingga harus ada contactless segala macam. Asosiasi Logistik Indonesia juga telah bekerja sama dengan BNPB membuat protokol itu yang tadi Pak Adi sebut sebetulnya. Dan sekarang sudah diadopsi oleh BNPB dan menjadi satu protokol baru dalam industri atau proses semua proses supply chain ya yang berkaitan dengan apakah itu obat-obatan, kesehatan dan makanan. Terima kasih Pak Adit dan Pak Iden. Ini sudah banyak yang masuk pertanyaannya, jadi kita sekarang akan masuk ke dalam question and answer. Ya, saya akan coba cek satu persatu pertanyaannya, mungkin Bapak juga bisa lihat di situ. Nanti saya akan mulai dari yang awal. Pertanyaannya tadi banyak pertanyaan kepada Pak Iden. Pak Iden, apakah bagaimana nih ya? Bagaimana jika perusahaan bisa dibuat sendiri di rumah? Yes, itu Pak Iden sudah bisa baca ya. Silahkan kalau memang kira-kira bisa bantu dijawab ya. Kemudian tadi sebagai anggota atau apa itu dari asosiasi, saya ke atas ya.
Tadi ada pertanyaan apakah ada food grade disinfektan, ya nanti itu bisa Pak dan jawab. Terus kemudian dijadikan satu aja ya Pak. Apakah ada alat untuk mengecek suhu termogan ke dalam bahan baku makanan? Kemudian pada dasarnya ini semua memang HACCP gitu ya, tapi HACCP dengan normal baru. Mungkin di situ dulu bisa dijawab Pak Iden. Ya, jadi gini, sebenarnya apakah food grade disinfektan yang bisa dibuat sendiri di rumah, homemade itu ada banyak sekali ya. Kalau umpamanya, kalau sebenarnya kayak contohnya kayak alkohol ya, itu kan ada yang food grade gitu loh. Jadi kalau sebenarnya kalau umpamanya kita buat dari alkohol yang food grade ya rata-rata 70-90%, kita diinfektan, kita spray apa segala macam, itu bisa ya. Tapi memang terus terang itu agak sedikit costly gitu loh Pak. Terus apakah cek suhu makanan dengan termogan? Ya termogan itu ya dari 60 kita bisa sama aja ya. Termogan yang biasa dipakai buat suhu kita itu bisa juga buat masakan gitu. Karena pertama kali saya tuh tahu termogan itu justru untuk ngecek suhu. Apakah ini udah matang atau belum gitu loh. Gitu loh. Nah, ini bukan untuk manusia ya. Oleh orang gitu loh. Ya. Bisa juga untuk manusia. Nah, terus ya pada dasarnya HACCP. Benar, pada dasarnya HACCP. Maka itu saya di sini hanya sedikit menceritakan dalam new normal ini ya. Kan tidak semuanya HACCP itu bisa kita ikuti, dalam arti kata banyak. Ini karena ini hubungannya costly. Jadi ada juga standarisasi dari dasar HACCP ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan operasional kita sehari-hari. Jadi orangnya itu intinya ya dari HACCP ini adalah pengawasan CCP-nya kan. Nah, pengawasan itu yang harus ada. Dari yang kecil sampai yang besar, ialah pentingnya bagaimana caranya kita mengawasi produk kita dari timbulnya virus ini. Karena kuncinya tadi di suhu gitu loh. Makanan yang terkontaminasi suhunya itu kalau panaskan di atas 63 ya, dia akan mati gitu loh. Simple sih. Jadi hanya dasarnya itu aja yang kita jaga. Nah, kebersihan kita, ya orangnya tadi APD apa segala macam Pak Mahendra, itu yang sekarang tuh kadang-kadang di perusahaan-perusahaan manapun, sampai perusahaan besar pun ada sedikit yang tidak bisa aware masalah itu. Kadang-kadang perusahaan bisa kasih punish dan reward. Jadi kalau umpamanya orang yang patuh, kadang-kadang kita kasih duit gitu loh. Kalau yang jelek ya kita hukum gitu. Jadi itu ada lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ada sedikit kalau di ISO itu dia ada yang namanya quality assurance. Jadi nilainya tinggi dia dapat bonus, kalau umpamanya ada masalah dia dipenalti gitu. Ya. Jadi ya dasarnya itu sih. Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan HACCP berarti ada yang baru nggak? Apa yang baru gitu? Nah itu ya perlu tadi dielaborasi sedikit Pak. Yang baru apa? Karena HACCP memang sudah mengatasi masalah itu. Ini yang ada tadi pertanyaan. Yang baru, nanti saya akan bertanya juga ke Pak Adit nih soal ini. Ya, barunya ini justru yang menarik sebenarnya. Habitnya, kalau yang di awal ya, yang namanya di HACCP apa segala macam, kita nggak perlu diinspektan. Personal hygiene itu memang ada gitu. Tapi before dan afternya itu kan yang harus kita jaga. Pada saat COVID ini, ya kan, sekarang yang dikontrol ialah orangnya, ya kan. Kalau dulu mungkin masak apa segala macam, jadi penularan virus ini kan dari ini ya, dari mulut, masuknya dari hidung, hidung, mulut dan mata. Nah ini fase ini aja yang kita kontrol. Dan gimana sih yang barunya? Yang barunya ialah kalau ternyampe karyawan kita ini carrier, gitu loh. Carrier ini kan yang tanda tanya. Dia sehat apa segala macam, tiba-tiba dia carrier. Nah, makanan ini kalau umpamanya dioperasikan dengan orang carrier, ini kan pasti akan juga berbahaya. Gitu loh Pak Mahendra. Jadi secara
Oh, oke, lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi ya, jadi poinnya ialah ya gimana caranya ya. Pada saat ini memang costly ya, kalau umpamanya kita harus ada strukturnya, kalau umpamanya yang barunya shift 1 sampai dengan shift 2 itu nggak boleh ketemu, ya kan? Tapi kan memang itu costly ya. Pada saat pandemi seperti ini ya, ini yang benar-benar. Karena kalau ini sudah shift 1 terkontaminasi, ya kan, dia berhubungan sama shift 2, ini kan kita nggak bisa operasional. Nah, umpamanya ada juga disiapkan karantina bagi karyawan. Kalau memang karyawan itu dikarantina, terkontaminasi, dia harus dikarantina. Nah, ini yang sekarang mulai baru gitu loh. Tapi untuk hal-hal pencegahannya itu tadi monitoring yang sebenarnya ada itu dari kita. Kita ngelihat habitnya karyawan tinggalnya di mes atau enggak. Tergantung bisnis usahanya juga gitu loh. Kalau dia di rumah, ya kan seperti apa. Kalau di mes kita bisa kontrol. Ya kan mulai dari makanan yang hubungannya dia dengan mana-mana gitu loh. Kita kan tahu karena dia dari mes, hanya dari mes ke ke pabrik, mes ke pabrik. Sedangkan kalau umpamanya dia yang bukan dari mes kan kemana-mana gitu loh. Nah ini yang harus kita awasi. Poinnya ialah ada orang yang mengawasi infrastruktur daripada ekosistem tersebut, Pak. Siap, terima kasih Gitu. Pak Iden. Ini menarik ya, itu dari sisi proses foodnya ya, artinya diproduksi di Bapak. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana di supply chain ya, karena kita bicara ekosistem ya. Di rangkaian supply chain-nya ini dari raw material, kemudian semi finish ya, potong-potong dan sebagainya dari petani ya, kemudian di pedagang, kemudian sampai di tempat Bapak. Ini mungkin jawabannya pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Adit nih, sebagai penyedia jasa logistik dan supply chain. Bagaimana Pak mengamankan ini semua gitu supaya dia tidak masuk ke dalam itu. Nanti capek-capek Pak Iden menerapkan protokol itu. Pada saat delivery-nya sampai ke atas meja kita inilah itu masuk gitu loh. Pertama dari raw material diproses oleh Pak Iden, kemudian Pak Iden ngirim ke penyedia jasa logistik sampai ke atas meja gitu. Nah ini gimana Pak? Itu pertanyaan tadi dari teman-teman di peserta. Sebenarnya ya konsepnya kurang lebih mirip dengan apa yang dijelaskan Pak Iden. Jadi HACCP itu bukan hanya berlaku di industri pada saat manufacturing, tapi juga setelahnya. Konsepnya adalah kan control of critical points. Nah, identifikasi critical points ini yang penting. Jadi kita harus mengidentifikasi di titik mana virus ini bisa masuk atau menempel, baik itu lewat packaging atau lewat orang yang memegang, gitu ya. Jadi identifikasi CCP ini itu sangat itu juga akan terus ada di supply chain. Kalau misalnya kita lihat di gudang pada saat ada orang yang mungkin picking di gudang, loading ke truk, ya pada saat turunin barang dari truk, pada saat kemudian mereka masukin dari setelah mereka terima di restoran, masukin ke itu. Jadi setiap titik itu harus sebaiknya sih diidentifikasi. Nah, kalau misalnya kita lihat ya susahnya sekarang ini kan COVID ini masih setengah misteri ya. Yang kita tahu adalah suhu yang mereka hidup itu adalah di bawah 56 derajat. Ya, jadi kalau di atas 56 derajat, kalau bisa dipanaskan tanpa mengurangi rasa itu sangat disarankan. Nah, pada titik-titik tertentu itu, ya tentunya kalau bisa ada yang bisa kita kurangi resiko di critical point tersebut, harusnya bisa kita kurangi. Misalnya orang harus cuci tangan, kalau misalnya ada yang nganter makanan, kita minta dia cuci tangan dulu sebelum ngasih makanan ke kita, pada saat sampai, kemudian packagingnya kita buka sehingga kita tidak terpapar, risiko paparannya lebih kecil. Jadi titik critical point ini terus berjalan bukan hanya pada saat produksi Pak Mahendra, tapi juga terus pada saat distribusi sehingga bahkan pasca distribusi. Kuncinya ada di situ. Ya. Jadi the whole supply chain kita harus tadi ya critical point-nya jadi nambah ya, critical point yang harus kita pantau tadi tidak hanya dengan bakteri yang akan hidup di dalamnya, tapi juga ada satu bakteri yang ternyata gentayangan di luar gitu yang bisa mempengaruhi orang yang dulunya kita nggak perhatikan. Ya, bentuknya virus ya, bentuknya virus gitu. Berarti kita
Ya, nggak clear dan kita berarti harus sama-sama tahu. Nah, awareness ini kepada seluruh anggota dan seluruh aktivitas yang ada di dalam supply chain, siapa yang sebetulnya bertanggung jawab? Satu. Kedua, tadi ada pertanyaan juga. Jadi strateginya bagaimana ini supaya kita bisa memenangkan bisnis ini? Ini ke Pak Adit tadi yang Pak Adit bicara soal strategi strategi baru untuk mencikapi ini gitu dari sisi bisnisnya. Itu seperti apa? Pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap awareness, memperkenalkan tentang yang baru ini, protokol baru ini? Apakah asosiasi? Apakah pemerintah? Apakah kita sendiri gitu? Mungkin dari Pak Iden dulu, nanti baru ke Pak Adit. Pak Iden? Ya, gimana tadi? Jadi kan kita udah sama-sama tahu nih ya bahwa ternyata ada satu teman baru yang namanya coronavirus ini. Yeah. Semua udah aware gitu. Kita udah punya critical point tadi yang harus kita pantau tambahan. Jadi siapa? Tapi kan industri ini banyak sekali segmennya gitu dari UMKM sampai yang kelas multinasional. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Sampai yang besar. Sebenarnya yang bertanggung jawab kita mulai dari kita sendiri, Pak. Awareness itu datang dari kita, dari customer ataupun pamannya dari production. Kita melihat dari sisi mananya yang akan kita lihat. Awareness itu datang dalam ada itu setelah kita melihat nih apa sih yang bisa kita perbuat dalam diri kita ya. Umpamanya contoh ya tadi kan kita udah pakai masker apa enggak, ya kan? Di sini juga saya melihat ada banyak komen-komen yang menyatakan kalau umpamanya kita udah buat semuanya sistem, tetapi orangnya juga yang ngeyel, kan ada, Pak. Jadi kita mulai dari, karena kenapa? Sistem ini sebenarnya udah ada dari dulu. Itu tadi ya. HACCP ini udah ada, awareness itu udah ada. Nah sekarang gimana caranya kita mengimplementasikan itu sesuai dengan protapnya? Saya rasa aman, gitu loh. Jadi virus ini bisa terkendali ya, yang tidak terkontaminasi dengan makanan kalau umpamanya kita sendiri aware sebagai pengguna gitu loh. Bukan begitu ya, Mas Adit ya? Jadi kita tapi saya mungkin tambahin sedikit dari Pak jawaban Pak Iden. Jadi menurut saya sih kita lihat di negara yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kayak di Singapura ya, itu sangat law enforcement-nya sangat kuat ya. Kalau misalnya mereka ngelihat kalau ada polisi COVID sebut kayak gitu, kalau mereka ngelihat ada yang ngantri di restoran kurang dari 1 meter, itu restorannya bisa dipenalti. Ya. Beberapa kasus brand yang terkenal itu diharuskan untuk tutup karena tidak menjalankan proses COVID. Ya, law enforcement kita mungkin tidak sekuat itu, tapi untuk menjaga itu, menurut saya sih kuncinya, ya kalau misalnya kita yang lihat basicnya itu adalah physical distancing, cuci tangan sering-sering, ya, dan kemudian face mask. Saya pikir 3 itu dan konsep itu mungkin kita harus lebih disiplin untuk yang kayak gitu ya. Kalau ngelihat ada yang berkerumun, sebaiknya tidak datang, bukan malah ikut nongkrong gitu ya. Jadi, hal-hal seperti itu yang kita nggak datang gitu ya. Ya sebaiknya jangan ke restoran yang memang penuh gitu ya. Kita malah makin penuh, ini berarti ini enak nih makanannya, malah kita datang gitu ya. Jadi itu agak common sense seperti itu. Saya nggak yakin bahwa kita bisa mengandalkan, harusnya memang ada asosiasi, ada pemerintah, tapi menurut saya sih masyarakat sendiri yang juga harus punya awareness yang baik. Banyak sumber sekarang ya, kita lihat dari internet yang bisa digunakan sebagai acuan. Oh, jadi berarti tadi yang Pak Adit sampaikan mengenai contactless, prinsip contactless dulu itu ya, sebagai awareness kita, sehingga apapun yang terjadi, kalau bisa hindari itu loh, kontak gitu ya. Iya. Oke, itu kata kuncinya ya. Tadi juga disebut juga bahan baku untuk food grade itu ternyata nggak ada. Yang ada sebetulnya masak aja di bawah 63 derajat, tadi ada masukan dari para peserta, bagus sekali itu ya. Jadi nggak ada tuh istilah food grade chemical, yang namanya chemical gitu ya, tapi yang lebih aman sebetulnya itu bisa dimasak dengan masak dengan 63 derajat. Nah, tadi pertanyaan yang belum dijawab dari Pak Adit adalah mengenai strategi. Jadi ini ada yang terdampak. Ada yang terdampak. Menurut Pak Adit, strategi apa yang harus kita terapkan untuk kita bisa memenangkan bisnis baru atau bisnis dengan suasana normal baru ini? Jadi memang demand itu akan shift ya, akan berubah demand-nya.
Itu yang harus kita sadari gitu ya, bahwa bahkan setelah ini kita nggak mungkin berharap bahwa tempat duduk di restoran itu 100% akan penuh. Dan itu pun akan berbahaya sampai mungkin vaksinnya ditemukan. Nah, sekarang gimana caranya? Gitu ya. Ini saya pikir sih digitalisasi itu udah harus kita jalankan. Karena itu adalah salah satu bentuk contactless. Ya. Ada beberapa pertanyaan, mahal kan digitalisasi? Saya pikir sih ini pilihan antara kita mau survive atau enggak. Ya. Kalau misalnya kita mau survive, menurut saya sih kita udah harus mulai melihat ke arah perubahan tersebut. Strategi yang tadi juga disebutkan adalah sehubungan dengan contactless itu adalah kalau ya memang makanan itu harusnya cepat saji sehingga orang tidak harus ada di restoran berlama-lama gitu ya. Jadi fungsi restoran sendiri itu akan berubah dari tempat nongkrong menjadi tempat beli makanan dan kemudian makan di rumah. Paling tidak sampai new normal itu sampai vaksin ditemukan. Hal yang seperti ini yang tadi saya share ini akan terus berkembang, Pak. Kalau misalnya kita lihat kayak di Eropa sekarang mereka melakukan ini bahkan ya digital delivery dan kemudian ada beberapa kayak di Jepang mereka bahkan pakai robot untuk serving. Menurut saya sih kita agak kejauhan distribution ya. Distribution dan juga serving di restorannya. Jepang sangat demen sama robot ya. Nah, inti konsep contactless ini yang menurut saya akan jadi basis untuk restoran operation atau hotel dan juga cafe operations dan catering ke depan. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau untuk budaya Indonesia selamat tinggal itu buka bersama, selamat tinggal reuni ini bersama-sama. Paling tidak sampai kemudian vaksin ditemukan dan kemudian sampai ya. Benar. Ya. Itu karena budaya yang agak susah kita tinggalkan karena memang budaya silaturahim kita ini sangat kuat ya. Ya, tapi itu yang terjadi di Itali, Pak. Iya. Sangat tinggi karena betul. mereka masyarakatnya doyan nongkrong di kafe. Ya. Penyebaran tertinggi di Itali itu disebabkan berasal dari kafe. Iya, makanya industri yang bagus berkembang seperti itu kan dengan kebudayaan yang seperti itu kan seperti Indonesia. Jadi tourism industri itu kan sangat berkembang sekali di Indonesia gitu karena budayanya segala macam. Saya mungkin ambil cerita bahwa ada restoran, mungkin ceritanya adalah ada restoran di Jepang dan di Korea yang volumenya lebih besar daripada biasanya selama COVID. Menarik ya. Oh ya? Karena mereka 70% bisnisnya adalah home delivery dan take away. Saya nggak bisa sebutin brandnya, tapi ini terjadi. Di Korea, brand ini nambah 10%, di Korea nambah 20%, di Jepang nambah 10%. Dan itu terjadi. Karena mereka punya kemampuan home delivery dan take away yang kuat. Wah, ini Pak Iden nih bersama anggotanya bagaimana merumuskan ini sehingga bekerja sama dengan perusahaan jasa logistik tentunya ya, dengan sistem ordering yang lewat smartphone gitu Pak Iden kira-kira ya, untuk win winning the market gitu ya. Iya Pak Iden. Iya benar, saya juga setuju nih Pak Mahendra, karena gini, kalau dilihat ya, kalau saya sih terus terang makanan kita ini makanan yang banyak herbs-nya, satu kan. Bumbu-bumbunya itu sangat kental. Jadi kalau umpamanya kita makan, mungkin itu bisa menyehatkan tubuh kita juga. Yang kedua, bagaimana kita memproses, ya kan? Bagaimana kita memproses yang tadi saya kasih tahu. Kalau umpamanya customer mengetahui proses kita secara benar, ya kan, mereka akan nyaman, mereka akan membeli produk tersebut. Apalagi kalau mereka udah tahu nih. Sekarang mungkin yang tadi kan, makanan-makanan frozen food nih yang akan naik. Itu nomor satu. Kedua, cara penyajiannya. Kalau umpamanya orang udah susah lagi berkumpul melihat restoran penuh, bukannya senang malah takut. Itu tadi mungkin ada beberapa hal yang bisa naik, ya kan? Dikirim home delivery, ada yang tadi Pak Adi bilang juga ada mungkin vending machine, banyak-banyak brand taruh di mana-mana, ya kan? Mungkin ada juga nanti setup menu yang sudah box frozen apa segala macam. Nah,
pengembangan di industrial ini yang sekarang kita arahnya ke sana, Pak. Gitu loh. Yang kira-kira pabrik terus terang kalau di luar negeri di mana-mana kita udah bisa dapat frozen food taruh di microwave, makan brandnya apa aja bisa gitu loh. Nah, makanan-makanan yang mahal memang makanan-makanan yang kita buat secara langsung gitu, ala carte, jadi fresh. Nah, tantangannya ialah gimana caranya kita bisa men-serve di industri saya. Industri saya kan nih mulai dari mikro sampai dengan dari yang kecil sampai dengan yang besar nih Pak Mahendra. Nah, kebutuhannya mana sih gitu loh. Nah, sekarang anggota saya itu umpamanya yang di wedding ya, karena memang udah nggak bisa berkumpul lagi, otomatis dia akan home delivery ya. Jadi kenaikan daripada home delivery ini yang menaik. Kadang-kadang kita beli aja, tetangga aja udah jualan makanan yang enak-enak. Nah ya, sekarang ya inovasi kita lah. Gimana caranya kita mempromosikan, kita package yang bagus. Terus kemudian kita melihat informasikan kepada semua klien-klien kita step-step apa sih yang akan kita jalankan dalam proses tersebut. Karena kedepannya ialah bukan enak lagi, mungkin tadi saya bilang makanan yang bersih, ya kan, bersih dan package-nya bentuknya bagus, itu yang akan benar-benar laku gitu loh Pak. Ya. Gitu, orang akan melihat di sananya. Jadi kalau saya boleh lihat ya, ini keberuntungan, salah satu, bukan keberuntungan lah ya, salah satu blessing in disguise-nya dengan adanya coronavirus ini. Tadi Pak Adit sebutkan di Singapura itu law enforcement-nya tinggi, orang nurut gitu ya. Di kita kan di law enforcement untuk masalah food safety aja ya Pak Adit, Pak Iden, itu kan susah sekali gitu ya. Sampai detik ini kita belum pernah berhasil mengenai food safety gitu ya. Sehingga kalau kita kena bakteri dan kemudian murus-murus itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu. Nah, dengan adanya COVID ini saya pikir ini sesuatu yang harus dilakukan ya. Artinya kita law enforced by coronavirus gitu. Yeah. Nah, at the same time mungkin pada saat yang bersamaan food safety masuk, kalau ada waktu itu disebut juga mengenai halal food gitu ya. Jadi food safety halal food masuk ke dalam ini proses ini, sehingga sebetulnya kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini gitu, sehingga semua kita bisa sehat gitu ya. Bukan begitu Pak Iden, Pak Adit? Ya, menarik Pak ya. Jadi food safety itu bukan enforce oleh pemerintah, oleh asosiasi, tapi di-enforce oleh COVID ya. bisa jadi sih Pak. Maksudnya kalau kita lihat awareness-nya sekarang cukup baik ya. Semoga makin lebih baik, dan masyarakat juga tahu yang mana makanan yang ya bukan cuma bersih tapi juga sehat dan halal gitu ya. Ini kan diskusi kita selama ini ya, apakah halalnya halal gitu ya. Food safety-nya apakah safe untuk makan yang masuk ke perut kita. Nah, ini harapannya memang seperti itu Pak. Ini mempercepat peningkatan awareness masyarakat terhadap, bukan hanya karena ada COVID, tapi juga terhadap food safety. Dan untuk yang Muslim ya, itu the halalness of the food. Ya. Harapannya begitu. Ya, berarti betul sesuatu yang ini sesuatu yang baru ya, sesuatu norma baru. Dengan tadi bantuan coronavirus, kita bisa segera mengimplementasikan food safety. Enggak, ini kan kita bicara positive thinking ya. Pak Iden, Pak Adit, saya pikir kita perlu duduk bersama lagi bersama asosiasi logistik ya. Ya, kita duduk bersama lagi menciptakan protokol baru dan bisnis proses baru dalam rangka kita mensegerakan proses food safety, membantu BPOM sebabnya, membantu Menteri Kesehatan gitu ya dalam rangka ini, sehingga beban pemerintah lebih ringan karena ada kesadaran ini gitu ya. Dan jadi saya mengajak teman-teman yang audience untuk berpartisipasi juga Pak Mahendra. Jadi karena ini bukan hanya kerjaan beberapa orang, tapi harusnya community yang harusnya juga. Ya, ini harus benar-benar kesadaran dari kita bersama gitu, karena pemerintah sudah lakukan berkali-kali segala macam protokol mengenai COVID ini aja berkali-kali, tapi diterabas terus karena kepentingan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita dari sisi yang lebih positif, kita melihat bahwa ini ada sesuatu langkah yang bisa kita perbaiki dengan cepat ya. Dengan cepat saya katakan begini karena kita sudah bertahun-tahun melakukan ini seminar, conference segala macam tentang food safety, tapi nggak jalan-jalan. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, we will win the business kan gitu. Kata kuncinya. Terima kasih nih diskusi, tapi saya lihat banyak sekali masukan nanti
yang tadi Pak Adit dan Pak Iden katakan, nanti kita akan ambil ini, kan kita diskusikan bersama. Dan kalau tidak bisa terjawab secara lisan, nanti akan dijawab oleh secara tertulis, dan akan dikumpulkan oleh panitia, nanti disampaikan secara tertulis. Kemudian kalau boleh saya ambil satu benang merahnya ya, bahwa blessing in disguise atau dengan adanya coronavirus ini, kita ternyata bisa menyatukan satu pandangan yang dulu selama ini kita nggak bisa lakukan, yang disebut dengan normal baru atau formula baru di dalam food chain, yang bisa kita dapat sekaligus antara safety, ya, food safety dan halal. Jadi kalau boleh seolah coret-coretan ya, new normal formula adalah sama dengan food chain, sama dengan supply chain plus protokol-protokol baru atau protokol kuadrat gitu ya. Jadi food chain sama dengan supply chain, kegiatan supply chain tadi itu, ditambah protokol-protokol baru, dan kalau kita bisa melakukan itu, then we will win the business. Nggak hanya domestik, tapi internasional. Bukan begitu Pak Iden, Pak Adit? Setuju Pak. Benar. Ya. Nah, ini PR kita bersama, nanti suatu saat kita kumpul offline ya Pak ya, kita diskusikan, kita buat ini menjadi sesuatu yang yang lebih formal, dan protokol yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah gitu ya. Baik, terima kasih atas sharingnya Pak Adit dan Pak Iden, sangat dihargai, dan insya Allah kita bisa ketemu di sesi berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan kemudian jangan beranjak dulu para peserta webinar, karena setelah ini ada presentasi dari Chef Norman Ismail, yaitu cooking style dari nanti akan disampaikan oleh Pak Norman sendiri apa yang akan disampaikan. Ini salah satu bentuk juga penyesuaian terhadap sesuatu yang baru. Silakan Chef Norman, waktu saya silakan kepada Bapak. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, Chef Norman. Selamat sore, Pak Iden, Pak Mahendra. Apa kabar? Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, baik. Ini juga udah lama ketemu sama Pak Iden. Pak Iden sibuk terus kayaknya nih Pak Iden. Itu tadi ya, sedang menggarap bisnis COVID. Ya. Silakan, Pak Norman. Ya, jadi terima kasih. Saya udah diajak bergabung di webinar ini. Kali ini saya mau bikin masakan Indonesia, tapi agak sedikit twist. Jadi saya mau bikin gulai, soft shell crab gulai. Ya, saya mau bikin soft shell crab gulai. Kemudian saya pakai gulai foam. Kemudian untuk biasanya kan gulai pakai kentang. Jadi kentangnya saya ganti pakai pasta. Jadi pastanya udah saya blanch duluan. Seperti ini ya. Bumbu gulainya ini saya udah, karena mengingat waktu yang disediakan sangat-sangat singkat ya, jadi ini saya siapkan terlebih dahulu bumbu halusnya atau bumbu pastanya yang udah di blend. Ini udah biasa bumbu gulai, ada kunyit, ada jahe, ada cabai keriting, kemudian ada ketumbar, ada kemiri. Ini kita blend dijadiin satu di sini ya. Udah dijadiin pasta. Sekarang kita langsung aja mau bikin kuah gulainya. Nah, sedikit twist lagi dari saya, biasanya gulai pakai santan ya, karena dari kemarin saya udah terlalu banyak mengkonsumsi santan. Jadi saya nggak menggunakan santan, tapi saya menggunakan krim. Saya menggunakan krim biasa. Oke, sekarang kita mau tumis bumbu halusnya. Kita kasih sedikit minyak. Nah, ini soft shell crab-nya ya, atau orang-orang sih biasa nyebutnya kepiting soka.
Ini minyaknya udah dimasukin. Sekarang kita langsung aja tumis bumbu halusnya. Kita tumis bumbu halus. Jadi kalau biasanya masakan Indonesia agak sulit disajikan secara modern, sebenarnya enggak juga, karena justru masakan Indonesia itu sangat-sangat menarik, banyak sekali ragamnya. Kemudian apa ya, menurut saya itu unik. Jadi nanti akan saya sajikan secara modern. Oke. Kemudian kita masukkan ada satu batang serai, daun salam, kemudian mentas. Kita masukkan air, di blessing dulu. Jadi kerak-kerak yang ada di bawah yang nempel tadi itu kita sambil ini nunggu simmer. Ini nunggu simmer dari kuah gulainya. Jadi saya mau bikin kepiting sokai. Jadi kepiting sokai nanti saya goreng. Ini ada tepung terigu biasa. Ini ada batter. Batternya juga saya bikin simple ya. Jadi kalau di rumah mau bikin jadi ini cuma campuran tepung terigu, kemudian tepung maizena, air, sedikit garam. Jadi simple banget, pasti di rumah ada ya. Oke, saya mau cepet-cepet karena waktunya sangat terbatas sekali. Pertama, kita gulirkan kepiting sokanya. Ya, kepiting sokanya kita gulirkan di tepung terigu. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam batter. Ya, lapisi semuanya. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita buang ekses adonannya yang nggak terlalu tebal. Oke, sekarang kita langsung goreng. Kita goreng api sedang aja sampai kecoklatan. Jadi nanti ini teksturnya renyah sekali, garing, pokoknya enak banget. Nah, ini juga buah gulainya sudah mulai boiling ya. Ini mau saya simmer sebentar. Nah, ini kira-kira udah jadi ya seperti ini. Ini saya sisihkan dulu. Sekarang saya balik ke kuah gulainya. Nah, karena ini udah simmer, kita kasih, saya pakai krim, jadi pengganti santan. Kita pakai sekitar 2 atau 3 sendok makan.
sekarang saya tambahkan, ini saya mau bikin foam. Kita taruhkan dulu bahan untuk bikin foamnya. Jadi nanti dikasih garam, gula itu belakangan. Kenapa saya kasih gula dan garam belakangan? Itu fungsinya biar kita nggak terlalu over ngasih bumbunya. Karena biasanya kalau ngasih bumbu di awal, pada saat sebelum buah itu reduce, kita akan terus nambahin. Tahu-tahu nanti pas udah reduce dia malah jadi over taste-nya. Ini kita tambahin lagi liquidnya. Jadi sekarang saya mau bikin foam. Saya mau bikin foamnya. Ini sih udah dapet. Sekarang kita blanch pastanya, spagettinya. Kita blanch sebentar aja karena sebetulnya tadi pastanya juga udah mateng. Oke, sekarang tinggal saatnya kasih garam secukupnya, kasih sedikit gula, sekarang kita langsung aja
Nah ini dia foamnya. Jadi ini tadi foamnya dari kuah gulai. Saya campurkan dengan lecithin. Kita kasih garnish daun jeruk. Ini dia gulai pasta kepiting soka. Lihatin. Waduh, menarik sekali Chef Norman ini. Sayang saya nggak ada di situ ya, kalau itu langsung saya makan itu. Langsung coba. Terima kasih Chef Norman, sharingnya performanya bukan main ini. Ini challenge buat kita yang di penyedia jasa logistik ya. Ketika chef sedang memperagakan itu kan bagus sekali. Bagaimana kita membelinya atau kita memperolehnya kan gitu. Jadi itu terlibat packagingnya, kemudian cara deliverynya supaya tetap bentuknya seperti itu. Ini yang perlu kita duduk sama-sama untuk bagaimana bisa menyajikan itu di dalam situasi seperti sekarang dan kita bisa nikmatinya gitu. Nggak hanya cuma melalui media seperti ini. Terima kasih sekali lagi Chef Norman Ismail. Kemudian saya juga ingin ya sampai ketemu lagi di suatu saat ya Chef Norman. Juga kepada dua pembicara atau narasumber kita hari ini, Pak Iden, Pak Adit, sukses selalu ya. Jangan lupa nanti kita sharing di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah sukses buat kita semua, sehat buat kita semua, dan kita sudah pasti akan hidup bersama coronavirus ini. Sehingga mari kita duduk bersama-sama nanti untuk bisa menciptakan sesuatu untuk bisa hidup bersama COVID dan tetap bisa memenangkan bisnis. Demikian peserta webinar hari ini, tuntas sudah acara kita, dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara-acara Pamerindo berikutnya, silahkan di layar Anda sekarang sudah terpapar itu semua aktivitas yang dilaksanakan oleh Pamerindo. Tolong dicatat itu semua media sosialnya. Dan saya akhiri sebelumnya, tapi seperti biasa, coba para peserta bisa mendekatkan diri kepada kameranya. Kita mau foto bersama. Ya, nanti dari panitia akan yang ambil fotonya. Untuk satu lagi sebelum ke sana, untuk feedback, tolong bisa kami diberi feedback karena di situ ada QR code ya. Tolong di-scan, nah nanti tolong sampaikan feedback supaya kita dalam acara berikutnya bisa lebih memperbaiki diri gitu. Oke, dan sekarang kita foto session. Semua sudah ada di layar ya. Mana panitia ini kelihatan semua nggak nih? Jelas nggak? Oke, udah siap kamera? Kalau udah siap, saya hitung dalam 3 hitungan. Nanti diambil gambarnya ya. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, terima kasih sekali lagi pada seluruh peserta, dan tercatat di sini pesertanya adalah 200, tadi sempat 265 saya lihat. Terima kasih atas perhatiannya semua dan supportnya. Sampai kita bertemu di acara berikutnya. Insya Allah apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Chef Norman belum nih foto? Wah, Chef Norman tadi nggak ada ya, Chef Norman ya? Lagi nih. Iya. Aduh, Chef Norman rupanya sedang menikmati kepiting soka tadi. Ayo kita ulang. Chef Norman, agak maju ke kamera, Chef Norman. Mukanya jangan terlalu kecil. Ya, kepiting sokanya mana? Oke. Oke. 1, 2, 3, cekrek. Terima kasih. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Salam.